Kisah kali ini akan membahas tentang dua hewan yang sangat unik, yaitu kelinci dan ular besar. Kita akan menceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada kelinci dan ular tersebut. Apakah kelinci akan dimakan oleh ular atau sebaliknya? Justru ular yang ditolong kelinci. Mari kita saksikan kisahnya. Di tengah hutan yang lebat dan penuh misteri, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Kiko. Kiko adalah kelinci yang ceria, selalu melompat dengan riang, dan tak pernah lelah menjelajahi setiap sudut hutan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Kiko cemas. Setiap kali matahari mulai terbenam, ada suara gemerisik dari semak-semak, dan Kiko tahu itu adalah Bumi, ular besar yang tinggal di bagian hutan yang lebih gelap. Hutan itu terkenal dengan cerita-cerita seram tentang ular raksasa yang menakutkan. Kiko sering mendengar teman-temannya berbicara tentang Bumi dengan suara berbisik, "Jangan pernah mendekati Bumi. Ia bisa menelanmu dalam sekejap." Namun, entah kenapa, Kiko selalu merasa penasaran dengan ular besar itu. Apa sebenarnya yang membuat Bumi begitu menakutkan? Kiko tak bisa mengusir rasa ingin tahunya. Suatu sore yang sejuk, Kiko sedang bermain sendirian di padang rumput, melompat-lompat menikmati angin sore yang lembut. Tanpa disadari, Kiko telah melangkah lebih jauh dari biasanya. Langit mulai gelap dan suara-suara di hutan semakin tajam. Tiba-tiba, Kiko mendengar suara gemerisik di semak-semak yang begitu familiar. "Itu dia, Bumi." Kiko terhenti. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa kaku. Dari balik semak muncullah sesosok tubuh yang sangat panjang, bergerak perlahan. Bumi muncul dengan tubuhnya yang besar dan bersisik. Kiko terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. "Jangan takut, Kiko," suara Bumi terdengar lembut dan tenang, mengalahkan gemerisik daun yang terus berjatuhan. Kiko membuka matanya sedikit dan melihat ular itu memandangnya dengan tatapan yang tidak seburuk yang dibayangkannya. "Ah, Bumi, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Kiko dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha terdengar tenang. Bumi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengeluarkan desahan panjang. "Sebenarnya, aku membutuhkan bantuanmu." Kiko terkejut. "Bantuan? Tapi bukankah kamu ular yang menakutkan? Semua hewan di sini takut padamu." Bumi tersenyum, meskipun senyum itu tidak terlihat jelas karena mulutnya yang besar. "Mereka takut padaku karena aku besar dan berbeda. Tapi aku tidak jahat, Kiko. Aku hanya ingin berbicara, dan kadang aku merasa kesepian." Kiko menatap Bumi dengan curiga. Ular besar yang selama ini menjadi bahan ketakutan itu ternyata merasa kesepian. Kiko memutuskan untuk mendekat dengan hati-hati, dan tiba-tiba dia mendengar suara lain dari tubuh Bumi. "Aduh," keluh Bumi. "Aku terkena duri yang tersangkut di tubuhku. Rasanya sangat sakit." Melihat itu, Kiko merasa kasihan. "Oh, jadi itu yang membuatmu begitu bergerak pelan?" tanya Kiko. Bumi mengangguk pelan. "Ya, aku tidak bisa bergerak dengan bebas. Aku butuh bantuan, Kiko." Kiko merasa ragu, tetapi di dalam hatinya ia ingin membantu. Meskipun Bumi adalah ular besar yang selama ini menakutkannya, Kiko merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari yang ia bayangkan. Kiko lalu berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tunggu sebentar, aku akan mencari sesuatu." Kiko pun berlari mencari daun besar dan ranting-ranting kecil untuk membantu mengeluarkan duri yang menyangkut di tubuh Bumi. Setelah beberapa saat, Kiko kembali dan mulai bekerja dengan hati-hati. Bumi terdiam, hanya mengeluarkan desahan kecil setiap kali duri itu terlepas dari kulitnya. Sambil bekerja, Kiko mulai mendengarkan cerita Bumi. Ternyata, Bumi bukan ular biasa. Sejak kecil, dia selalu merasa terasing. Karena tubuhnya yang besar dan tampak menakutkan,
banyak hewan yang menghindarinya. Aku hanya ingin punya teman, Kiko, tapi semua hewan selalu berlari ketika melihatku. Aku merasa kesepian. Kiko terhenti sejenak, hatinya tersentuh. Aku tidak tahu bahwa kamu merasa seperti itu, Bumi, kata Kiko dengan tulus. Aku rasa aku salah. Selama ini aku takut padamu hanya karena cerita-cerita yang beredar. Ternyata kamu tidak seburuk itu. Setelah beberapa waktu, Kiko berhasil mengeluarkan semua duri yang tersangkut. Bumi merasa jauh lebih lega. Ia meluncur lebih bebas, tubuhnya kembali terasa ringan. Kiko, terima kasih banyak. Kamu sangat baik, kata Bumi dengan senyuman lebar. Kiko merasa bangga. Aku senang bisa membantu, tapi aku rasa kita bisa jadi teman sekarang, kan? Bumi mengangguk dengan senang hati. Aku ingin sekali memiliki teman seperti kamu, Kiko. Sejak hari itu, Kiko dan Bumi menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Kiko mengajarkan Bumi untuk tidak merasa takut atau malu dengan dirinya sendiri, dan Bumi dengan kesabaran dan kebaikannya menunjukkan kepada Kiko bahwa tidak semua yang tampak menakutkan itu harus dijauhi. Setiap hari mereka bermain bersama, menjelajahi hutan, dan saling berbagi kebahagiaan. Semua hewan yang dulu takut pada Bumi mulai melihatnya dengan cara yang berbeda, dan lama-kelamaan mereka pun menerima ular besar itu sebagai teman. Kisah ini memiliki sebuah pesan tersirat, yaitu terkadang kita takut terhadap sesuatu atau seseorang hanya karena kita tidak mengenalnya. Rasa takut itu bisa tumbuh dari cerita-cerita yang tidak lengkap atau bahkan salah. Namun, dengan memberi kesempatan untuk mengenal lebih dalam, kita bisa menemukan sisi-sisi baik yang tersembunyi. Persahabatan dan pemahaman seringkali tumbuh di tempat yang tidak kita duga. Jangan biarkan cerita indah ini berhenti di sini. Jika kamu percaya bahwa persahabatan sejati bisa tumbuh dari tempat yang paling tak terduga, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan ikuti perjalanan Kiko dan Bumi. Bersama, kita akan menemukan lebih banyak kisah inspiratif yang penuh makna. Klik tombol subscribe dan mari kita terus berbagi kebahagiaan dan pelajaran hidup.